Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ustaz, para ustazah yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, yang kami muliakan dan sangat kami nantikan fatwa-fatwa dan mu'aidahnya. Kepada yang kami hormati dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua DPC, Ketua-Ketua DPC, baik dari Ketua DPC P3 Kabupaten Brebes, Ketua P3 Kabupaten Tegal, dan Ketua P3 Kota Tegal beserta jajarannya yang kami hormati, segenap pimpinan anak cabang Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal yang kami banggakan, beserta segenap tamu undangan yang kami hormati. Kita sekalian di pagi hari yang sangat berbahagia ini bisa saling bersilaturahim dalam rangka menghadiri undangan musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan untuk Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat, khususnya untuk perkembangan di 3 daerah yang kami sebutkan tadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tadi mudah-mudahan acara pada siang hari ini, musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan, bisa berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan kepengurusan yang bisa membawa Partai Persatuan Pembangunan di 3 daerah ini menjadi partai besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat Haji. صاحبكم
disampaikan oleh panitia Musad. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Agus Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dalam rangka agenda 5 tahunan yaitu Musjab ke-9 yang dilaksanakan oleh 2 kabupaten dan 1 kota, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Mudah-mudahan acara yang kita hadiri bersama bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan bersama, yaitu aman dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Akan disampaikan oleh Ketua DPC P3 Kabupaten Brebes selaku Soebul Baik. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Gus Muhammad Siddiq. Dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 Kabupaten Tegal yang diwakili oleh sekretaris yaitu Bapak Noval. Berdiri Bapak Noval. Berdiri ya, berdiri. Nah, ini tangan. Yang saya hormati juga DPC P3 Kota Tegal yang diwakili oleh Bapak Jamiat. Berdiri Bapak Jamiat. Dan seluruh anggota Dewan P3 Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Yang pertama Bapak Kiai Haji Nurudin Syamsuddin, yang kedua ada Bapak Muhammad Zamroni dan Bapak Imam Saidi dari Kabupaten Brebes, kemudian ada Bapak Muhammad Ilyas dari Kota Tegal, kemudian ada Bapak Zainuddin, kemudian ada Mbak Pipit. Berdiri Mbak Pipit biar kenal semua. Nah, tangan. Ini salah satu kekuatan terbaru P3 Kabupaten Tegal yaitu Mbak Pipit. Alhamdulillah di dapil yang belum pernah menang akhirnya pecah telur, luar biasa. Kemudian yang terakhir nih, veteran perang ini Mbak Nur Masihan. Dari mulai bapaknya sampai anaknya, kali sampai anaknya Mbak Nunung itu juga mungkin jadi dewan juga. Semua PHDPC 3 kabupaten dan kota yang saya hormati, semua Banom 3 kabupaten kota, dan semua PHC dari 3 kabupaten kota. Di sini kita hadir Kiai Haji Khairul Aksan sesepuh P3, kemudian Kiai Haji Mujib, kemudian yang saya hormati juga Ketua Panitia kita Agus Sofwan. Dari Mas Agus. Atas nama Ketua DPC P3 Kabupaten Brebes, saya mengucapkan yang pertama selamat datang kepada seluruh peserta musyawarah cabang di Kabupaten Brebes. Untuk sambutan yang terakhir, kami mohon kepada perwakilan dari DPW P3 Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kepada beliau Bapak Muhammad Daryono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh anggota fraksi P3 di lingkungan Dapil 12 ada Pak Haji Ilyas, kemudian
kemudian ada Pak Haji Imam Sairi, Pak Haji Cakromi, Romo Kiai Haji Nuruddin Syamsuddin, kemudian ada Mbak Nur Fasira, ada Mbak Aini Fitria, kemudian ada Mas Zaini, Mas Zaini. Tadi dikatakan beliau sedang perjalanan. Yang hampir saja lupa, yang saya hormati, yang saya taklimi, guru saya, mentor saya, Romo Kiai Haji Tubagus Fahmi. Ada 6 hal yang akan dibahas di dalam Musab. Salah satunya adalah menilai laporan pertanggungjawaban DPC selama 5 tahun sebelumnya. Berhasilan besar kecilnya partai politik itu dilihat dari berapa jumlah kursi yang ada di parlemen. Untuk acara terakhir dari pembukaan musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal adalah pembacaan doa. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kiai Haji Khairon Ahsan untuk memimpin doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'rifah wal khatimil lima sabaq hamdul haq wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyamil miftahi wal jasad sayyidina Muhammadin muqtar wa alihi adhar wa asrul akhir adad min amrul barik. Allahumma rabbana Muhammadin hadana min al-fadlah wa lahana ila farajta wa rawata ila syafaita wa faqra ila annika wa hajatan min hawati khususan hadati istina al-ismi al-ittihad at-taqwim wa bersama mengenai fi al-umur wa fi Allah qawlina wa fi ma tufilah wa fi Allah bismillah hadal ismi bil yasri al-wahdi ila. Terima kasih. Dengan dibacakannya doa penutup tadi, maka acara pembukaan musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal telah selesai. Kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada peserta dan undangan untuk foto bersama, silakan maju ke depan. Oh berdiri, iya. Jadi untuk yang duduk, untuk berdiri pada DPW. Ini ada dukungan dari DPW, kami kembali ambil yang nama yang terdapat dalam kasus yang pertama adalah Bapak Jaga Presiden. Ya, apa sebenarnya? Sukses, kita sudah sepakat kemarin itu ya. Sesuai kedua musyawarah cabang kebijakan Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, mulai dari anggota peserta dan juga upacara pembukaan Mengawali sidang yang satu dan kedua. Komponen satu kemudian ada pada hari ini atas saat ini oleh saya sendiri lagi. Sidang kedua dipimpin oleh Bapak Surya Mas Wakil Maritim dan Pak Isam Nanti Pak Robi. Sidang kedua
dipimpin oleh Saudara Kabupaten Maruf, Mas Rifan, berdasarkan pasal 6 saya ayat 2 kita menggunakan Ustaz akan dianggap sah dipimpin oleh Saudara Mas Kabupaten Arifin, Mas Rifan, peserta. Pada nama itu kita komisi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Masa dipimpin oleh Bapak Sulhuni, yang kedua Mas Kabupaten Arifin, yang ketiga Bapak Rifan. Komisi B dipimpin oleh Bapak Sulhuni, yang kedua Bapak Kabupaten Arifin, dan Bapak Rifan. Nanti saya sidang pleno 5 dipimpin oleh Sulhuni, yang kedua Bapak Kabupaten Arifin, yang ketiga Bapak Rifan. Yang dipimpin oleh saya tadi. Selanjutnya Isoma, sidang pleno 5 Paham semua ya? yaitu pembahasan dan pengesahan kata penting pemilihan formatur. Kemudian yang kedua, pengesahan jadwal acara. Dipimpin oleh DPW dan 3. Kemudian sidang pleno komisi juga dipimpin oleh DPW. Sidang pleno 8 dipimpin oleh Bapak Sulhuni, Bapak Arifin dan Bapak Rifan. Pengumuman Ustaz akan dipimpin oleh SF. Lembaga ini akan dipimpin oleh Bapak Bapak. Kemudian susunan acara yang kita laksanakan pada hari ini, hari kita mulai acara musyawarah cabang ke-9 Partai Persatuan Pemuda Kota Tegal. Yang pertama yaitu sidang pleno 1 yang akan dipimpin oleh Bapak Sulhuni. Sebelum kita sidang berikutnya, mohon maaf izin membacakan ketetapan tentang jadwal acara Muskat 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal yang tadi telah dibacakan oleh pendamping. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran, pendapat dan usulan yang disampaikan para peserta sidang pleno 1 Muskat 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, memutuskan menetapkan agenda acara musyawarah cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diubah atas keputusan musyawarah 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 3 Mei pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Musyawarah cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, pimpinan sidang pleno 1 Sulhelmi seperti ditandatangani sekretaris Sakbanul Arifin ditandatangani. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Untuk laporan pertanggungjawaban dari PNR Ketua, beliau sudah menjabat di DPP Kota Tegal selama kurang lebih 1 bulan ya Bu. Kita beri apresiasi kepada beliau untuk memberikan laporan kepada Bapak Presiden. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketua Bupati, ada bersamakan hasil Kota Tegal yang berlaku, ada pimpinan harian apa Istiadat yang berlaku. Ada siang hari ini saya langsung saja karena waktu yang sudah siap ini merupakan jawaban setelah kami mendapatkan tugas dari pusat yang maka saya akan memberikan pertanggungjawaban bahwa melalui saya mendapatkan sekarang ada semuanya kita masukkan, tapi kami dapat masukkan dari awal ke awal ada 40 juga dari sebelumnya. Tapi karena saya tidak sempat membuat apa yang intinya, tapi saya mengerti bapak saya
hanya pengeluaran 3 kali rapat, 1 rapat di adat, 2 rapat di PPT dan dan 1 rapat di saja. Dan saya mengeluarkan uang untuk penggunaan acara ini 26 juta rupiah. Saya sampaikan kepada Ketua OSEK Abdul Barak beserta bendahara. Maka keseluruhannya kurang lebih sudah 26 atau 10 kurang lebihnya berarti 36 dari dana 44 masih ada kurang lebih 10. Jadi nanti saya tanggung jawabannya masih kurang lebih dana 3 buat orang-orang waktunya perbicaraan sudah terkasangkat. Ya nanti insya Allah dengan waktu yang menyusul termasuk nanti ada bantuan dari Pak Haji Ilyas yang belum masuk. Mudah-mudahan nanti bisa kesepakatan dan koreksi untuk terkaitannya untuk pertanggungjawaban ini. Masih ada sisa, masih ada sisa kas kurang lebihnya yang ada di tabungan bersama Pak Surti 10 juta dan nanti masukan dari DPR belum akan masukan. Insya Allah nanti kita sempurnakan laporan pertanggungjawabannya dan bersama. Karena waktunya kami sangat menyesal kurang saja satu barat saja pusing dan satu pun ada sekarang walaupun tidak ada maksud apa-apa, tidak ada akibat dan sebagainya. Yang penting tujuannya musik Kota Tegal yang ke-9 ini supaya sukses. Siapapun yang menjadi pimpinannya sesuai kesepakatan waktu rapat kemarin di Kadang maupun di DPC yang menjadi kedua yang bisa Kota Tegal sudah bersepakat bahwa orang Kota Tegal asli itu. Maka saya berpegang itu seperti itu. Kalau ada yang hianat, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin sebenarnya laporan tanggung jawabnya, tapi karena sudah waktunya dari mulai sudah menjadi kenaikan sampai hari ini terlalu singkat. Jadi saya anggap laporan sebagai laporan tanggung jawaban dan hasilnya tidak kita adalah kita melaksanakan pada hari ini. Tapi sesuai tersebut, apakah laporan tanggung jawaban ini bisa diterima? Terima kasih. Kita masuk ke tempat untuk peraturan kata ini musdak bilang ini peraturan. Nah, silakan dicermati, dibaca pasal-pasal di peraturan. Karena tujuan kita ini bahas Peraturan tata tertib Kota Tegal yang dibuat peraturan tata tertib karena ini tidak ada rahasia. ini silakan. Nanti bab 1 mungkin ada dari ya. Pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan untuk Bapak? Kewajibannya peserta musjab menghadiri musjab dan atas tindakan ini yang dimulai juga putusan terdiri dari pengurus harian RW, pengurus harian DPC, ketua dan sekretaris DPC, poin B dalam hal ketua dan sekretaris yang menjadi putusan pengurus harian DPC yang berhalangan maka dapat digantikan oleh wakil ketua atau wakil sekretaris yang dipilih dan oleh rapat pengurus harian DPC. Ini
apakah harus membuat surat pernyataan ketika salah satu pengurus PAC ketua atau sekretaris harus sudah keluar dan pindah partai sehingga dihadiri oleh pengurus ketua atau sekretaris di bawahnya menggunakan surat mandat atau berita. Ini di poin C, di poin D, itu satu itu ya. Yang kedua pasal 9, peserta musjad, setiap peserta musjad mempunyai hak bicara dan hak suara. Ini mohon penjelasan karena kalau kita cermati dalam musjad dimanapun sebagai dasar adalah yang berlaku oleh di mana peserta musjad adalah di sini adalah peserta musjad. Setiap peserta musjad mempunyai hak bicara dan hak suara. Ini definisinya. Apakah termasuk di dalamnya adalah PH dan PAC? Ini ada di poin 1 dan 2. Saya mau menanyakan itu dulu. Terima kasih. Jadi ada poin 3. Saya berjelas ya, posisi saya bukan memutuskan tapi kita yang memutuskan bersama. Jadi di sini kita membahas bersama karena rapat ini di sidang ini adalah pengambilan keputusan kolektif bersama. Jadi jangan berpikiran saya akan memutuskan sesuatu saya sendiri. Pasal berapa? Tadi ditanyakan oleh Profesor dalam hal itu harus berhalangan dan menjadi pusat PHPAD dapat digantikan oleh wakil ketua atau wakil sekretaris dari KAD. Dan tentunya dengan surat tugas atau surat mandat ya. Jadi ya mekanismenya kembali ke KAD sebetulnya. Itu sih pendapat saya. Ya, jadi untuk PAD, jadi yang menjadi masyarakat pun harus menjadi urusan PHD. Berhalangan. Ya, silakan dimasukkan Di poin D. yang mau Di sini tertulis dalam hal ketua atau bab 4 peserta hak dan kewajiban pasal 8. Semua peserta harap mengoreksi. Bab 4 peserta hak dan kewajiban pasal 8 itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang ditanyakan adalah nomor 3 sub D. Tertulis dalam hal ketua atau sekretaris yang menjadi utusan PHPAC. Ini sasarannya ke PAC ya. Selain PAC, kalau tidak ada berarti tidak terkena kalimat ini. Berhalangan maka dapat digantikan oleh wakil ketua atau wakil sekretaris yang dipilih dari dan oleh rapat PHPAD dari PHPAD dan melalui prosedur rapat PHPAD yang ada di sini. Tapi Mas Faisal mengusulkan lagi, kayaknya kota Tegal kan tidak ada rapat-rapat kata tadi PHPAD mengatakan tidak ada pemasukan, adanya hanya pembuangan. Maka apakah bisa diganti opsinya? Ditunjuk oleh ketua atau wakil yang sebawahnya secara otomatis. sebuah yang makan Disepakati yang mana? Otomatis turun ya. Sekretaris umum tidak bisa, maka digantikan sekretaris 1, tidak bisa digantikan sekretaris 2. Ketua umum tidak bisa digantikan ketua 1, tetapi ke 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kita sepakati Nah, gitu deh. Semua sepakat? Oke.
Untuk berikutnya mengenai pasal 9 masih dari pertanyaan Bapak Faisal. Pasal 9 ke bawah lagi Bu. Bapak-bapak ke bawah lagi. Pasal 9 nomor 1. Nomor 1, setiap peserta musdaq mempunyai hak bicara dan hak suara. Ini kan kalimat ini masih umum. Peserta musdaq yang mana? Di atas kan disebutkan di nomor 2, peserta musdaq itu ada 2. Ada peserta utusan dan peserta peninjau. Apakah peninjau juga berhak bersuara? Karena di sini tulisannya hanya peserta musdaq. Oh, ini orang hormat pun dari unsur PKJ. bagaimana? Hanya peserta utusan seperti biasa lazim dan masyarakat, atau kita katakan bebas, supir akan maju jadi peserta bisa memilih. Karena di sini tulisannya peserta. Kalau pasal ini Gimana? kita tetapkan Oh, tangan jawab jawab. Ayo silakan. Ya monggo. Masukannya? Ini tinggal di sini. Ini besar. Ini kita besok. Kalau dilihat dari yang dikeluarkan oleh DPR adalah PAJ. PAJ yang mempunyai hak suara dan hak. Hal ini kalau seperti itu bagian dari peninjau. Makanya kemarin Oke. Berarti jadi Kalau saya membacakan penjelasan dari pasal itu umum dulu. dari data kalau Lalu pasal 2 ada mempunyai hak suara. kita tetap menggunakan bukti. Ini umum peserta musdaq Yang lain bahwa kalau silakan tambahkan kita korek ayat ini atau peserta musdaq itu adalah yang punya hak silakan yang lain. atau memilih Korek. format. Korek. Di bawahnya ada lagi nih. Kita coret ya. PAC mempunyai hak sejumlah satu Oke. orang. Kita coret pasal ayat Suara pasal. dan di sini dibutuhkan 2 syarat menjadi formatif. Jadi penjelasan ini atas umum mengerucut, sebenarnya nggak bermasalah. Oke, saya Bahwa pada jelaskan PAC tidak ada lagi. mempunyai hak suara. Oke, kalau demikian berarti Jadi kalau di atas itu peserta musdaq, dijelaskan bahwa satu siapa pelaksanaan musdaq pasal itu yang saya tanya. Tapi apakah kita akan perbaiki kalimatnya atau bagaimana saya serahkan? Terima kasih. Saya tambah ya. Di pasal 9 itu ayat 1 itu tertera setiap peserta musdaq mempunyai hak bicara dan hak suara. Peserta musdaq itu adalah itu utusan dan peninjau kembali ya. Ini ada PAC, ada Bano, di pasal selanjutnya Pak Tesol, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Nah, makanya setiap peserta musdaq, jadi dalam hal ini setiap peserta musdaq itu ada PAC, ada BH, ada DE, dan ditambah sama. Nah, dan nanti pengerucutan ini umum Pak Tesol. Nah, ini umum. Secara garis besarnya peserta musdaq adalah semua. Dalam hal ini untuk nanti menentukan. Nah, setelah ini kan ada bab selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya Pak Tesol. Sudah bisa dimengerti Pak. Dan teman-teman yang lain, bapak-bapak ibu-ibu, dalam pasal 9 ini ya, ayat 1, setiap peserta musdaq di pasal 8 itu ayat 2 jelas peserta musdaq terdiri dari utusan dan peninjau. Nah, jadi setiap peserta musdaq, utusan dan peninjau itu mempunyai hak bicara dan hak suara seperti ini. Nah,
semua ada, kita akan membacakan semua materi. Nah, kami panitia itu sifatnya hanya membacakan, menerangkan dan sebagainya terkait dengan materi. Selesai sudah ya? Oke, dengan Nah, demikian nanti setelah itu ini selesai, kita akan lanjut. Oke itu, terima kasih. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Ini masalah pasal 9 ini meneruskan dari pasal 8 ya. Sebabkan itu dari putusan dan tinjau. Yang memiliki hak adalah putusan. PAP, Bapak, kemudian PH, PPP. dengan nomor yang masih dari Syawal Cabang 9 Partai Persatuan ayat 1-nya mengingatkan dan seterusnya suasana pendapat dan usulan yang disampaikan dalam pertemuan dan 9 Partai Persatuan memutuskan Pasal 10. kata-kata pemilihan nomor Cabang 9 Partai Persatuan kepada tulis pertama Terus kalau kita ngomong aja ya. keputusan nomor 9 Partai Persatuan Kabupaten Brebes Silakan berkenan berkenan. tanggal 3 Mei 2026 pukul Sudah musab ini sudah pleno komisi dan formatur. 12.19 Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Kabupaten Brebes pimpinan Harusnya dipisah. ketua sekretaris Satu. Bapak Imam Jadi untuk membuat komisi saya rasa Saiful waktu dan tempatnya tidak tidak ada ada. tangan saya Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan komisi yang ada sekarang sudah bisa masuk dengan komisi kita gabung kita langsung. Pasal 12. Di pasal ini baik selanjutnya masuk ke saudara yang boleh berikutnya akan berteriak menerima draft 12 13 baik rekan-rekan sekalian 13. dengan telah ditetapkannya pengesahan tadi yang seluruh rangkainya mulai 1 Ustaz 9 Ini akan mengatakan betul kita sidang mulai 1 Ustaz 9 DPR Ustaz 1 Ustaz 9 DPR Ya, ini sidang komisi sebenarnya dipisah. Ada komisi A, komisi B, kan itu deh. Tapi berhubung tempat dan waktunya berdasarkan hasil dengan situasi yang seperti ini, apakah peserta sidang setuju ketika sidang komisi A dan B dijadikan satu? Digabung. Setuju? Setuju. Oke. Dilanjut. kemudian kita masuk ke sidang formatur. Sudah serta sidang formatur bertugas mengurus sekalian sidang teknis. Sidang formatur hanya dapat diselenggarakan dan dipimpin oleh ketua formatur. Itu nanti ya kalau sudah dipilih formatur. Kan akan kembalinya ke bisa jadi ada ini peserta ada 3 yang bisa menjadi putusan untuk menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada Bismillahirrahmanirrahim. dengan hak pilih 2 formatur kemudian Danau bisa memilih tapi tidak bisa dipilih punya hak untuk dipilih kemudian PH DPP itu 1 dalam formatur. Nah, karena kita tidak punya penamuskan yang harusnya PH itu ditentukan berdasarkan apa? memasuki Bapak Jadi PH ini nanti diusulkan siapa, dirapatkan, urus, tapi yang akan dicalonkan menjadi formatur. Terus seperti yang saya biasanya dilakukan seperti itu, tapi itu kita kembalikan lagi ke tapi ini laporan keuangan yang paling penting
Dan alhamdulillah mungkin kalau ada yang bertanya uangnya digunakan untuk apa ya? Apa saja yang digunakan? Prinsip saya kalau saya makan sampai juga ikut makan. Kalau sampai tidak makan saya tidak makan. Kalau sampai makan dan saya harus tidak makan saya harus. Yaitu perwakilan dari DPW 1 DPW 2 ya dulu dalam PO yang dilaksanakan Muslim di DPW kemarin Singgih termasuk pelaku betul Pak? Bahwa hak sepenuhnya pemilik formatur di DPC dan dua formatur di yang kedua Ranom itu keterwakilan satu perwakilan hanya memilih suara punya hak suara satu. Ini perlu diketahui juga. Lembaga kau tahu berarti memilih formatur. Nah, seperti ini Pak, sebaliknya justru ini Pak, biarkan PAC memilih 25 pengurus harian yang ada, siapapun suara terbanyak menjadi formatur. Begitu loh Pak. Bapak silakan, kalau saya tidak setuju, tapi Bapak silakan yang lain. Ya. Bahwa pemilihan formatur atau tepatnya PH yang monggo silakan saya barangkali itu sesuai dengan aturan silakan aja memilih formatur sendiri dua silakan kami PH berhak untuk memilih PH satu di sini siapa yang memilih saya tidak berharap seperti itu boleh tetapi kita persilahkan kepada PH sendiri jadi aku kalau yang tidak ada sudah diatur maaf kita hasil secara itu yang mau ditanyakan oke. Maaf, saya mungkin salah ada termasuk sebelum saya mencoba menyimpulkan ya ini ada 3 persepsi. Yang pertama dari Bapak Faisal mengusulkan bahwa perwakilan formatur itu ada 3 dari tingkat kota. Kita tidak menghitung DPW, DPP jadi 5 ya. DPW, DPP kita tekuk. Jadi 3 tok. Tingkat kota hanya memilih 3 orang. Paham ya? 3 orang siapa saja? 1 unsur PH harus ada namanya di PH, 2 dari PAC. Itu ya. Nah, yang jadi permasalahan 1 nama yang dari PH itu belum ditentukan oleh PH ya, belum ditentukan oleh PH. Maka Mas Faisal mengusulkan yang milih PH dari PAC. PAC milih Selawe kenal tidak punya urusan. Ya 1 nama dari 25 orang. Pilih 1 dong. Dari 25 orang ya. Betul ya. Kalau dari Pak Jamiah, hak formaturnya PAC, hak formaturnya PH, maaf. Hak formaturnya PH dipilih dari pengurus daerah sendiri. Tapi kita belum laksanakan. Mau kapan ini? Kemudian dari Pak Zulelmi lebih bagus, lebih mengayomi, lebih dekat dan perhatikan iya sama semua PAC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kali dari Pak Jamal sudah ditentukan oleh PH? Belum PH yang menunjuk satu orang, tapi PH yang memilih. Itu ya, PH yang memilih bukan dilempar ke PHC yang memilih 25 nama. Ini dua pendapat. Ya, dengan kita lempar ke PHC untuk memilih satu nama dari 25 PH, satu tok, ya, satu tok. Itu pengertian Pak Faisal. Kalau dari Pak Jamil yang ya sebaiknya yang dari PH itu yang memilih PH, rembukan dewan apa ya orang bisa tidak rembukan. Jadi kasih pilihan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas SK. Minat dan mengikuti formatur yang akan dilaksanakan ini. Satu, PHC untuk memilih formatur dari 2 orang PHC. Dan 1 orang dari pengurus harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari peserta mustab penom berarti hanya 1 suaranya. Atau mau dari YPP karena berdasarkan kesepakatan dari Pak Danok itu hanya 1 ya. Kemudian di sini ketika DPW tidak mempunyai hak suara, ya. Kalau pemahaman saya, kalau namanya memacu, itu harus dibatasi. Ini PH harus pilih PH, harusnya ada begitu. Karena kalau sudah mustaf, berarti yang terakhir pakai formatur. Mustaf itu, untuk saya ya, mustaf itu, jadi saya kalau Aceh ya, Aceh ini mau milih siapapun, ini tidak harus orang masing-masing, Pak. Kan nggak bisa, pilih sosok kan nggak bisa, ya. Dan tidak harus PAT itu milih PAT. PAT itu mau milih dari PH atau mau milih dari siapa, tidak masalah. Terus kalau itu mau PH bilang, akain atau mustaf, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya sampaikan tadi benar ya, bahwa yang terlewat dari pihak DPC P3 Kota Tegal adalah tidak pemahaman pusat, sehingga mempunyai calon formatur dari PH. Tadi jika kita mau memilih formatur dari PH, ternyata dari DPC P3 Kota Tegal itu tidak mempunyai calon pusat, calon yang akan dipilih formatur, sehingga kita masih semuanya adalah calon formatur dari PH. Nah, lalu kemudian bagaimana teknis memilih calon formatur dari PH? Maka tinggal pilihannya begini, apakah kita mau yang praktis atau mau yang lama? Praktis atau yang lama? Praktis, silakan jelaskan bagaimana cara yang praktis. Ayo dulu permasalahan dapat permasalahan format formatur yang ada di PH apapun yang berbeda. Jadi waktunya bukan kita juga istilahnya pengen istilahnya suara yang tepat dengan waktu. Usulan yang pertama dipilih oleh PAT, maka PAT tahu siapa saja PH-nya. Terserah. Itu usulan pertama. Begitu Profesor. PAT yang dipilih, apa betul juga ya? Sedangkan PAT berarti hanya ada 4 pemilih. Karena satu PAT formatur dari PH tidak masuk PHC, bukan formatur, calon formatur dari PH yang memilih hanya PH. Nanti bisa muncul 1, 2, 3 orang jadi calon tidak apa-apa. Yang penting
dari PH memilih calon formatur. PH memilih calon formatur, bukan milih formatur, tapi milih calon formatur. Ini kebetulan saya tidak selesai kuliah. Ada satu orang ketua, kemudian sekretaris, wakil sekretaris 2 orang, kemudian bendahara, dan wakil bendahara ada 2, kemudian ada OKK 1, OKK 2, wakil ketua bidang fungsional yang keempat, wakil ketua bidang urusan medis itu juga ada. Siapa yang akan dipilih? Kiranya segitu. Setuju bukan Bapak? Nama yang saya sebut yang hadir di sini silakan berdiri biar kenal semua, bukan oleh pilihan. Ketua Haji Ahmad Saiful Hakim SH. Maka berarti kan orang aktif. Dua Muhammad Faisal SE. Ustadz Muhammad Rofli. Rafi'i. Dwi Febri Permatasari. Mana orangnya Dwi Febri Permatasari? Haji Suripin. ELA Fighia Setiawati. Nggak ada. Hajah Nurlaili. Zulhelmi. Muhammad Syahbanul Arifin. Muhammad Rifan Afif. Wardiman SPDI. Ustadzah Fatimah. Alfia. Jamiat SPDI. Iya apa itu? GLS Humrah SPD. Dewi Hestuti Atika. Yubianto. Jadi SKPH ada. Saya bacakan di SKPH ada. Muhammad Samsul Rizal. Haji Wiryono ada di belakang. Istia. Ustadz Komar Muhajir. Ustadz Arfan Sodik. Mbah Abdul Muhid. Itu yang terakhir, Bu. Itu ya, ini ya. Jadi kita sepakat untuk memilih peserta mudah putusan dan penyelidik untuk memilih satu calon formatur. Ya, kalau itu juga baru kita ya, semua calon berhak dipilih. Jadi pemilihannya nanti saat pemilihan formatur, bukan sekarang. Ini bilang calon. Dan calon semua pengurus harian itu calon. Betul. Nanti pemilihannya nanti. Ini maka bisa kita sepakati materi yang ada di sini. Kalau kita sudah sepakati semua materi yang ada di sini, maka musnah pada siang hari ini bisa kita tutup sidang plenenya dan dilanjut dengan DPW dan DPW. Begitu, betul ya? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, ketetapan Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal nomor 07/PAP/EPP Kota Tegal _1/2026 tentang ketetapan formatur Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan saran, pendapat dan usulan yang disampaikan para peserta sidang Pleno 8 Musdaq 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, memutuskan menetapkan nama-nama di bawah ini. Dari DPC Bapak Muhammad Faisal sebagai dari DPW Bapak Haji Fajar Islam Ardian, 4 Priyanto dari PAC Margadana, 5 Muhammad Taufik dari Tegal Selatan, kemudian DPP menyusul. Sebagai formatur Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diubah atas keputusan Musyawarah 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal ditetapkan di Brebes pada tanggal 3 Mei 2026 pada pukul 14.30 WIB. Musyawarah Cabang 9 Partai Persatuan Pembangunan Kota Tegal, pimpinan sidang Pleno 8, Ketua Haji Fajar Islam A, Sekretaris Muhammad Rafi'i. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Saya terakhir yaitu penunjukan pusat sekitar DPC P3 Kota Tegal. Pada kali ini akan dipimpin oleh Asep. Ada Bapak Haji Barat. Oke, terima kasih. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita putuskan bersama dalam rapat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita, partai kita menjadi partai yang lebih baik, lebih maju dan lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama SC dan OC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut terdapat kekurangan di sana sini. Kemudian SCOC mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya terhadap Bapak-Bapak Ibu sekalian. Acara penutupan pusat hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh panjenenganipun Yai Muji. اللهم صل على فاتحين برحمتك تحفظ تعالى تكفي حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maka acara musyawarah cabang 9 P3 Kota Tegal pada kesempatan ini telah berakhir. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Monggo untuk persiapan